Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang tercinta, pada kesempatan ini marilah kita mengaji tentang merawat jenazah yang akan saya bacakan kita Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wajal jamu fil mayyit pada asya'a. Wajib bagi mayit yaitu 4 kewajiban. 1. Wasluhu memandikan mayit, wa takfinu lan mengkafani mayit, wa sholatu alaihi dan menyolati mayit, wa damnu dan menguburkan mayit. Wa isnani la yaf'alani wa li sholat alaihi wa li sholat alaihima. Dan ada 2 kriteria mayat yang tidak bisa dimandikan dan tidak bisa disolati. Yang nomor 1 adalah asyaidun, yaitu orang yang mati syahid fi ma'rikatil musyrikina, dalam berperang dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Yang kedua adalah wasiktu, bayi yang lahir tapi sudah mati di dalam perut. Allati lam yustahal syarihan, yang ketika lahir tidak terdengar suara tangisannya. Wa yusalu al mayyitu witron, dan mayit itu dimandikan dengan disiram dengan ganjil. Wa yakunu fi awali ghusli sidrin wa fi akhiri syai'un min kafurin. Dan dengan yang pertama disiram adalah menggunakan daun-daun yang rasanya pahit seperti daun pohon dorong. Wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Dan yang kedua adalah disiram dengan air biasa, dan yang ketiga adalah disiram dengan air menggunakan kapur atau menggunakan garam, karena ini untuk mengawetkan mayit. Lebih baik disiram dengan air yang asin. Wa yafanu fi salati aswabin, kemudian dikafani dengan 3 lapis baidin yang berwarna putih, ya. Bukan berwarna hitam, apalagi berwarna merah putih, yang tidak baik, ya. Yang baiknya itu kain kafan berwarna putih. Laisa fiha komisun wal imamatun, yang tidak memakai baju kurung dan tidak memakai serban. Jadi kalau yang memakai baju kurung dan memakai serban berarti tinggal melapisi 1 lapis saja. Ini yang tidak pakai baju kurung dan tidak pakai serban. Wa yukabbanu arba'at takbiratin, kemudian disolati mayat tersebut dengan 4 takbir, dengan diletakkan kepala di sebelah kanan yang sholat. Di kepalanya di sebelah kanannya sholat. Kalau di Indonesia berarti kepalanya di utara. Wa yuqra'u al-fatihatu badal ula, takbir yang pertama. Ini caranya sholat jenazah atau sholat ghaib. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, hanya 4 takbiran. Yang pertama adalah membaca Fatihah. Allahu Akbar, takbiran pertama membaca Al-Fatihah seperti biasa, bismillah sampai walhamdulillah. Wa yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Kemudian setelah walhamdulillah, terus di sini tidak pakai surat baik pendek atau surat panjang. Kemudian takbiran kedua Allahu Akbar, membaca sholawat pada Nabi. Kalau sholawat yang terbaik itu adalah sholawat Ibrahimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yaqu al-mayyita pada salisatu. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, ini setelah itu membaca doa khusus untuk mayit. Biasanya doanya yang umum itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu, itu apabila mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Kalau mayitnya banyak ya, misalnya sholat mayit di masjid itu ada 10 mayit ya, sekalian disolat ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum ya. Lalu takbir yang keempat Allahu Akbar, ini terus disunahkan, tidak wajib ya, disunahkan membaca doa Allahumma tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu wa'fir lana walahu, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ya Allahumma tahrimna ajraha wala taftina ba'da wa'fir lana walaha. Kalau banyak ya diganti hum, Allahumma tahrimna ajrahum wala taftina ba'dahum wa'fir lana walahum ya. Demikian juga dengan sholat ghaib anak-anak. Bedanya sholat ghaib sama sholat jenazah itu, kalau sholat jenazah itu mayatnya itu berada di depan. Kalau sholat ghaib ini mayatnya tidak ada. Cuma kalau sholat mayit itu mayat harus berada di depan. Kalau sholat ghaib tidak harus. Misalnya makamnya di daerah Kalikapas, kita mau sholat tidak harus di musola sini, di musola ini, itu harus mundur sampai dengan kuburan yang ada di Kalikapas. Kalau turun kenceng enggak. Jadi kalau sholat ghaib itu terserah. Kalau sholat mayit, mayitnya itu harus berada di depannya orang-orang sholat, sehingga mayitnya itu menjadi kiblat ya. Kalau dalam bahasa lain mayatnya itu menjadi kiblatnya orang yang sholat. Nanti ya di sholat jenazah sama sholat gaib itu sama tata caranya. Cuma kalau sholat jenazah itu apa? Jenazahnya itu berada di depan. Kalau sholat gaib itu apa? Jenazahnya tidak ada di depan. Dan ada lagi perbedaannya. Kalau sholat gaib itu bagi orang-orang yang tidak diwajibkan mensolati gaib atau mensolati mayat. Misalnya satu daerah, satu kampung ya. Misalnya kelurahan Sidoarjo, ini ada yang meninggal. Siapa yang wajib menyolati? Yaitu orang-orang Sidoarjo. Ketika ada satu orang atau dua orang tidak atau belum datang sehingga tidak menangi mayit ini disolati, itu tidak boleh sholat gaib, tapi harus ke makam dan sholat gaib. Terus sholatnya itu di belakang kuburannya mayit. Nah, sholatnya bukan sholat gaib, tapi nama itu usolli sholatal alal majiti al hadiri, karena dia itu tidak apa, karena dia itu wajib mensolati mayit, jadi tidak boleh mensolati apa gaib, kecuali kalau orang yang tidak wajib sholat mayat. Misalnya ada orang Jakarta melawat ke sini, itu hanya sholat gaib tidak apa-apa. Tapi kalau orang asli Sidoarjo, sholatnya harus di mana? Sholatnya harus di makam, di depan makam. Dan tata caranya itu biasanya kalau yang pakai sandal itu sandalnya dicopot, lalu apa? Diincai ya. Jangan sandalnya itu apa? Dipakai, karena apa? Ikhtimal najis ya. Badar batin wajib banu fi lahdin mustaqbilan kiblati. Kemudian cara menguburkan mayat adalah di liang lahat. Yang lain itu ada dua, ada yang di tengah. Di kuburannya itu dilubangi, terus yang tengah ini dilubangi lagi menjadi kecil. Ini terus untuk ditempati mayat, kemudian ditutup sama papan. Atau ada yang lahat yang memakai samping ya. Jadi dilubangi besar dulu, terus sampingnya apa? Dikerowohi. Nanti mayatnya ditaruh di situ, terus ditutupi sama papan. Nah, posisinya harus menghadap kiblat. Masalahnya gini anak-anak ya, karena ini berkaitan dengan corona ya. Ini ketika mayat itu dari rumah sakit, terus dimasukkan ke apa? Peti ya.
seperti apa bahasanya, otak. Biasanya kan mayatnya itu dalam keadaan apa? Terlentang. Ini terus tidak pakai dibuka, terus dikubur. Sehingga mayatnya menghadap ke atas, bukan menghadap ke kiblat. Nah, ini wajib harus dibongkar. Terus kemudian sebelum dia ke kiblat harus dilepas sedikit untuk diberi tanah pipinya mayat. Kalau tidak diberi tanah itu juga belum termasuk sempurna cara menguburkan mayat. Ya. Wa yusallu min qabri ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yaqutu bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.